Saatnya Anda dengar Fun with Business. Fun with Business. Bisnis itu mudah karena bisnis itu menyenangkan. Fun with Business dipersembahkan Star FM dan Selasa Hore. Dari Jalan M Sangaci 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum pendengar, apa kabar? Alhamdulillah, akhirnya Selasa lagi. Dan ini artinya saya Budi Utomo kembali hadir untuk menjumpai Anda dan menemani Anda selama 1 jam ke depan nanti. Dan tentu saja seperti biasa di acara Fun Business, saya menghadirkan narasumber yang nanti kita akan ajak untuk berdiskusi, untuk berbagi ilmunya tentang bisnisnya apa. Dan Alhamdulillah malam ini Koh Martin sudah sehat ya Koh ya? Ya beberapa waktu yang lalu Koh Martin sakit sampai nggak bisa ngirim voice note pun nggak bisa karena tapi alhamdulillah sekarang Koh Martin sudah sehat lagi. Dan tentu saja nanti Koh Martin juga akan memberikan masukan-masukan inspirasi bisnisnya untuk narasumber dan tentu saja untuk Anda pendengar. Dan kita ketemu lagi pada malam hari ini pada acara Fun with Business. Ya, Yogyakarta ini penuh dengan kuliner ya. Dan salah satunya kalau saya sebutkan tentu saja semua orang pasti tahu dan pasti sudah pernah merasakan itu, baik yang tua maupun yang muda. Bahkan anak saya yang kecil itu juga sudah tahu. Ya, karena malam ini saya didampingi oleh bodyguard saya yang ada di belakang ya. Halo Denara. Ya, soto. Ya, pendengar, soto ya. Kalau saya menyebutkan soto, saya yakin Anda pernah merasakan atau mencicipi atau makan itu, atau bahkan mungkin masak di rumah soto juga ya. Dan saya yakin ini digemari oleh dari yang kalangan tua maupun yang kalangan muda, bahkan kalangan anak-anak pun juga ternyata ada banyak yang senang soto ya. Itu contohnya anak saya. Dia suka sekali soto. Dan salah satu soto yang ada di Yogyakarta, warung soto atau rumah makan soto atau restoran soto yang cukup legend, dan ini bahkan saya sudah mengenalnya sejak saya masih kecil dan rasanya ternyata sampai sekarang istiqomah konsisten. Rasanya gimana tuh Pak? Ya enak pokoknya. Dan ini gini ya kok, kalau saya mencicipi soto ya, standar saya soto yang ini yang kita akan hadir, yang kita akan diskusikan ini. Karena apa? Pertama kali saya ngincipin soto itu ya dikenalkan sama orang tua saya soto ini gitu loh. Siapa yang nggak kenal soto Kadipiro ya? Kadipiro. Kadikono apa Kadikene? Ya ini legend sekali ya, dan saya yakin kalau saya menyebutkan soto Kadipiro Anda sudah oh ya saya pernah makan di Kadipiro yang ini, yang itu, yang ini, yang itu gitu ya. Ada banyak, dan saya akan hadirkan salah satu dari generasi keberapa Mbak Untari ini? Saya generasi ketiga. Ya, kita coba didekatkan ya. Generasi ketiga. Ya, oke. Ini adalah Mbak Untari, tamu saya yang hadir pada malam hari ini adalah salah satu owner dari Soto Kadipiro dengan nama Kadipiro Baru ya, Mbak ya. Kadipiro Baru. Ya, Kadipiro Baru, dan ini generasi ketiga. Ketiga ya, sebentar lagi keempat ya. Anaknya kan udah gede-gede, Mbak. Ya, begitu legendnya ya. Sampai-sampai saya nggak bisa untuk saya soto itu ya Kadipiro gitu. Soto ayam itu ya Kadipiro karena memang ya karena lidah saya sudah sejak awal sudah dikenalkan itu. Mbak, bisa sedikit cerita tentang bagaimana sejarah soto Kadipiro ini sampai begitu legendnya gitu, sampai sekarang bahkan bisa bertahan gitu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. kenal dengan para pendengar yang di rumah. Saya sedikit mau cerita tentang soto Kadipiro ya. Itu soto Kadipiro itu awalnya didirikan oleh Simbah Kakung saya. Mbah Kakung. Iya. Namanya Pak Kartosuwiryo. Ya, Kayak nama yang itu ya Pak ya. Yang di Jawa Barat itu. Kalau kita manggilnya Mbah Karto gitu Mbah ya. Karto, Ya. Itu sekitar tahun 40-an Mas ya. Tahun 40-an. Bapak saya kan lahir tahun 45 ya. Ya cerita sudah ada. Sudah ada soto itu. Ya. Tapi dengan kondisi yang tidak seperti sekarang ya. Iya, tentu saja. Dulu Simbah saya itu orang gunung, istilahnya orang gunung gitu. Merasa kalau di gunung itu cari mata pencarian sulit Mas, cari duit itu sulit. Kemudian turun.
Awalnya di awal pertama itu sebenarnya Mbah Putri itu jualan gudeg. Tapi kok dirasa gudeg itu repot banget. Apa tuh proses masaknya terlalu panjang terlalu gitu ya. panjang. Dodol apa tuh saya gampang gitu. Ternyata kemudian berubah menjadi soto. Ternyata disukai oleh konsumen gitu. Itu sejak tahun 40-an. Tahun 40-an ya, sudah mengenal soto ya. Iya. Itu yang soto Kadipiro yang ada di Kadipiro, Kampung Kadipiro sekarang itu ya. Itu awalnya rumahnya itu rumah Belanda, rumah Belanda, ngenger istilahnya. Kata ayah saya ngenger di Dorolondo gitu. Oh gitu ya. Itu dulu loji gitu ya. Ya di situ ada keluarga Londo, udah kok dodol ning kene wae gitu. Oh gitu. Londo yang baik hati. Iya, Londo yang baik hati. Akhirnya setelah lama ditempati, ketika diperbarui kepemilikannya harus membayar kepada negara. Oh gitu. Iya, seperti orang beli gitu, seperti orang beli di tanah gitu. Oh gitu ya. Jadi karena dulu kepemilikannya miliknya Londo. orang Belanda. Kemudian ketika sudah terjadi penyerahan kekuasaan istilahnya gitu ya. Iya, enggak ketika itu waktu kita mau ngurus sertifikat. Iya. Ketika kita harus kayak beli lagi. Oh gitu ya. Jadi itu dianggap tanah negara gitu ya. Itu mungkin semacam pampasan perang gitu. Mungkin. Itu. Jadi gitu. Sejak ayah saya masih kecil sudah ada itu tahun gitu 40-an. Tahun 40 sudah ada soto. Kok Martin tahu nggak sih soto itu sebenarnya makanan dari mana kok? Karena di banyak tempat itu ada soto dengan banyak sekali variasinya gitu. Jadi ada macam-macam versi ya. Kalau yang versi saya ini salah satu akulturasi budaya. Oh gitu ya. Jadi dari berbagai macam kalau istilah kekiniannya namanya fusion. Jadi ini gabungan budaya jadi lahirlah soto. Oh gitu. Dan kalau menurut ceritanya nggak tahu sih, nanti boleh cross-check juga mungkin versinya mungkin lebih lengkap, dari Semarang emang asal muasalnya. Asal muasalnya Semarang. Ya. Dari Cina, dari pedagang Cina, soto. Iya, tapi itu gitu. Campuran. Jadi di Cina sendiri nggak ada gitu loh. Cina sendiri nggak ada, tapi itu di Semarang itu. Nah, sauto. Nah, terus akhirnya kalau ke Makassar jadinya coto. Ada yang tauto ya. Ada tauto. Kemudian gitu. kalau di Purwokerto namanya seroto. Iya. Benar. Benar. Ya. Oh, namanya memang sauto ya. Karena saya ingat nenek saya dulu juga bilangnya sauto. Jajan sauto gitu. Jadi bukan jajan soto. Soto itu baru-baru generasi saya ya. Ejaan yang disempurnakan. Gitu. Oh, jadi itu memang makanan yang asalnya mungkin yaitu banyak sekali akulturasi terjadi di situ ya, soto. Kalau beberapa cerita tuh emang orang Cina itu ngeman ya biasanya. Nah, dari ngeman terus akhirnya ada beberapa hal diracik lagi, terus akhirnya bahan-bahan yang ada itu terus kok enak gitu loh. Jadi eksperimennya itu karena ngeman gitu loh. Jadi beberapa resep itu kan karena kalau orang Cina itu karena ngeman nih. Onone serai, onone iki digabung, rasanya kok ya enak gitu. Gitu ya. Oh gitu ya. Iya, jadi apa-apa itu coba bahan yang ada itu dipraktekkan untuk dibuat sesuatu hal yang enak gitu. Iya, oke. Dan akhirnya muncullah soto dengan berbagai macam soto dengan berbagai macam versi itu ya. Ada soto Betawi, ada soto Purwokerto, ada soto Makassar. Kan kalau soto Semarang kan nggak bisa ngalahin namanya yang lain tetepan gitu kan. Walaupun ada Boyolali kan tuh baru-baru ini juga. Iya, soto Boyolali Kudus gitu ya. Soto Batok. Terus Kartosuro juga walaupun sudah lama juga gitu. Nah, tapi kalau ini kan ini udah lumayan, ini tahun 45 ya. Ya, oke, tahun 40 dan ternyata itu sukses ya Mbak ya. Sukses sampai bahkan sampai sekarang udah generasi ketiga ya. Alhamdulillah masih bertahan ya. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kan muncul banyak sekali ya soto-soto yang lain yang juga legend dengan berbagai macam variannya ya. Ada yang soto sapi, ada yang soto soto Kudus, macam-macam itulah muncul itu. Tapi bagaimana kemudian soto Kadipiro ini bertahan gitu loh, bahkan sampai sekarang itu masih eksis. Terutama kita tetap mempertahankan Mas ya, resep asli ya. Oh gitu. Jadi ada resep rahasia gitu. Pasti ada, setiap masakan pasti ada. Walaupun sebenarnya soto itu sederhana banget ya. Masak soto itu paling gampang, kayak sop gitu. Iya, Ibu saya bilang mang tuku banyu. Ya gitu. Tapi nek dikai banyu ya ora gelem lho, Mas. Ya toh.
Tuku banyu karo ayam. Coba pakai air putih tak cemplungi ayam mesti dora gelem ya. Iya, gitu ya. Jadi memang ada resep rahasia yang itu milik keluarga dan hanya keluarga siapa tadi? Mbah Kartos Wirya itu saja yang bisa mendapatkan resep rahasia itu. Gitu ya. Gitu. Jadi memang ada khasnya ya. Iya, ada khasnya yang memang ini membedakan ini soto Kadipiro, ini soto yang ada di jalan lain gitu ya. Gitu. Dan sekarang sudah sampai ke generasi ketiga. Ketiga ada juga yang saudara saya sudah sampai ke cucunya. Berarti keempat sudah. Kalau saya baru ketiga. Tapi kakak saya itu ada yang sudah sampai ke anaknya. Kan anaknya udah dewasa kan. Dia udahlah daripada kamu belajar bisnis ini. Iya. Oke. Ada yang ini enggak yang di luar keluarga? Iya, betul. Dari di luar keturunan Mbah Karto. Iya. Selama ini belum ada. Kalau ada tapi dia pakai nama mereka sendiri ya. Pakai nama. Yang boleh pakai nama Kadipiro cuman hanya dari keturunan Mbah Karto gitu atau gimana? Sebenarnya juga enggak ada juga. Ya. Ada yang maksudnya berani pakai nama Kadipiro tapi dia bukan keturunan Mbah Karto, ada juga. Selama ini belum ada. Selama ini belum ada. Itu dipatenkan nama Kadipiro. Nggak bisa. Nggak bisa ya, karena itu nama tempat ya. Saya pernah mencoba, tapi sama Deperindak nggak bisa. Gitu. Ya, oke, pendengar Soto Kadipiro. Ya, saya lupa tadi untuk mengingatkan kepada Anda pendengar ya yang ingin bertanya-tanya, berpartisipasi atau mungkin juga pengen ya berbagi ilmu tentang topik kita pada malam hari ini ya, legend versus kekinian. Silakan Anda bisa mengirimkan WA ke nomor kami 0818621013 dan seperti biasa nanti akan dipilih untuk Anda yang beruntung pada malam hari ini untuk mendapatkan voucher makan gratis di Soto Kadipiro baru ya di Jalan Wates ya. Oke. Ya, untuk Anda para penggemar soto silakan ya mengirimkan pertanyaan atau apapun itu ya, silakan. Ya. Kan sekarang cabangnya banyak sekali atau bukan cabang ya, karena ini udah berdiri sendiri ya. Nah, ada nggak semacam perjanjian dalam tanda kutip ya, perjanjian dari keluarga bahwa ya kita harus kalau kita menggunakan nama Kadipiro, memang standar kita harus seperti ini, jadi tidak bisa dimodifikasi gitu Mbak. Ada nggak seperti itu? Ada seperti itu. Kan kita sudah kalau kayak gini itu sudah laku dan konsumen sudah tahu kalau rasa soto itu ya harus seperti ini. Jadi kita Soto Kadipiro ya. Jadi kita sudah tahu diri lah, kalau kita rubah juga takutnya nanti ini bukan Soto Kadipiro gitu. Oke. Kok sampai generasi keempat itu kan sebuah prestasi yang luar biasa ya kok. Ya jarang sekali ada satu bisnis yang bisa turun-temurun sampai segitunya ya. Memang ada beberapa, tapi pasti ada satu keunikan. Kalau menurut Koh Martin, Soto Kadipiro ini keunikannya di mana kok sampai bisa atau keunggulannya di mana kok sampai bisa bertahan? Tidak banyak ya, yang bahkan ada beberapa soto yang sudah legend tapi terus akhirnya karena ngejar harga murah terus akhirnya tingkat kekentalan dan kaldunya berani dikurangi. Gitu ya. Bahkan sudah diganti pakai bumbu instan. Gitu. Harusnya yang pakai daging ayam, mereka pakai itu. Dan yang menarik ini emang kalau dijaga keluarga itu kalau mau jewer ya di situ. Itu luar biasa juga. Tapi ini saya jadi penarik, soalnya kan saya pernah juga dampingin ya satu perusahaan juga itu tidak boleh buka cabang ya lagi gitu. Apakah benar kalau di Kadipiro juga sama, satu keturunan hanya boleh punya satu cabang? Enggak ada seperti itu. Jadi membuka 2-3 boleh ya? Boleh. Boleh. Asalkan bisa menjaga kualitasnya gitu. Ada rasa tanggung jawab di situ. Ya, karena kalau di brand yang lain tuh ada yang dikunci di waktu ketika Simbah itu masih hidup itu ada 17 cabang, habis itu ya enggak boleh nambah. Hanya belum boleh 17 itu. Di tempat saya belum ada seperti itu. Nah, terus akhirnya mereka buka perusahaan yang serupa ya, kuliner juga kebetulan, tapi pakai brand lain akhirnya gitu. Karena enggak boleh gitu. Ya.
Tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin ya mantan karyawan dari Soto Kadipiro ini mungkin mantan karyawannya Simbah dulu atau ibu ya, karena mereka sudah terlalu lama bekerja di situ dan akhirnya mereka mengetahui rahasia apa di balik kelezatan Soto Kadipiro ini. Nah, dari sekian banyak itu ada yang sudah mulai membuka sendiri dengan nama baru gitu Mbak, atau dengan nama sendiri mereka? Iya, sudah ada beberapa yang berhasil dan juga ada yang gagal. Iya. Gitu. Ada yang dengan namanya dia sendiri, ada yang berhasil. Kemudian ada yang nyoba. Saya pikir kalau di tempat kami itu faktor lokasi juga menentukan, Mas. Gitu. Kan selama ini Soto Kadipiro itu sudah standarnya rumah makan ya seperti itu. Ketika menjadi yang lebih kecil gitu, itu konsumennya nanti jadi berubah. Ya saya agak grade-nya agak turun. Oh gitu ya, downgrade gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi bukan karena nama itu sendiri. Iya, faktor lokasi saya pikir Kadipiro, kampung Kadipiro itu yang dari perempatan Wirobrajan ke barat tidak terlalu jauh dengan Malioboro itu faktor yang sangat mendukung kesuksesan keluarga kami dalam mengelola bisnis ini. Iya, oke. Ko Martin, rasa bisa sama ya, tapi ternyata orang menjadi fanatik. Oh ya ini kan bukan Kadipiro, ya mungkin rasanya sama. Tapi kadang-kadang, tapi ini kan bukan Kadipiro. Itu ya kok. Jadi Kadipironya yang menjadi alasan yang lebih ini ya. Kayak apa ya? Seperti itu kan sering terjadi juga itu. Jadi saya kan juga termasuk penggemar soto ya. Jadi ada beberapa yang di beberapa cabang. Ya, itu mungkin rasanya sama tapi akhirnya gimana ya? Kalau bahkan itu karena sudah saking seringnya toh. Itu tuh kayak Mas biasanya toh Mas, ya ini gitu. Jadi satu keluarga datang itu sudah ngerti porsinya apa, pesenannya apa, itu udah mudeng. Gitu. Karena saking seringnya. Jadi itu ada kedekatan emosional tuh yang kadang-kadang suasana ya, suasana betul kedekatan emosi itu ada. Jadi kadang-kadang itu yang bikin repot juga Mas. Ketika rame banget dia langsung Mbak, biasa ya Mbak, padahal yang antri udah banyak gitu. Ketika nggak enak juga ya. Tapi kejadian kemarin waktu Lebaran. Pengennya didulukan ya. Marah dia, dia keluar ya kita ya maaf ya ini udah antri kan kita pakai urutan gitu ya Mas ya biar adil ya. Karena merasa saya kan pelanggan tetap gitu ya. Pelanggan lama jadi minta diistimewakan gitu. Tapi dia tidak menyadari bahwa antriannya udah terlalu banyak kan gitu. Gitu ya. Jadi faktor nama juga menentukan ya kok ya. Karena kita kadang-kadang makan di situ itu karena ada faktor kenangannya juga gitu kan. Faktor memori, faktor emosi seperti tadi ya, kedekatan kita mungkin dengan pemiliknya atau dengan karyawannya seperti itu ya. Jadi meskipun nanti ada orang lain atau mungkin mantan karyawan yang mendirikan atau membuat bisnis yang sama, meskipun rasanya bisa jadi sama ya. Karena mereka udah tahu rahasianya, tapi tetap saja faktor ini ya, faktor Kadipironya ini yang susah, yang susah digantikan ya. Oke. Kalau kami sendiri dari keluarga saya ya, terutama kita percayalah udah rezeki ada yang ngatur. Betul, gitu. Betul ya, rezeki ada yang ngatur, jadi nggak perlu khawatir bahwa mereka akan menjadi kompetitor gitu ya. Iya. Tapi memang selama ini belum ada yang belum ada yang berani membuka di sekitar Kadipiro juga. Mahal Mas biayanya. Oh gitu ya. Di pinggir jalan kan mahal ya. Jadi akhirnya mungkin agak masuk dikit. Ya, kalau misalnya kayak seperti Mbak Pia itu kan ya. Mungkin dulu ada cuma satu Mbak Pia yang terkenal di Yogyakarta, Mbak Pia itu. Jadi kan sekarang karyawannya dan karyawan dari karyawannya itu lagi kan gitu ya, sampai udah level keberapa akhirnya kan buka gitu ya. Dan kebetulan mereka di kampung yang sama lagi gitu ya, di lokasi yang sama, sehingga kompetisinya menjadi sangat ketat. Tapi Kadipiro kayaknya belum ya, atau mungkin karena faktor tempat yang mahal itu jadi mereka berpikir kecuali ada investor. Karena produknya juga Mas, tidak kalau bakpia kan produknya padat tidak cair. Produk cair itu gimana ya? Faktor itu juga mempengaruhi loh Mas. Gitu ya. Kalau bakpia kan bisa bisa diproduksi di agak ke dalam, terus nanti didistribusikan ke sana. Ya beda karakter makanannya ya. Jelas itu kan tahan lama. Yang ini kan langsung dikonsumsi gitu ya.
Ya betul, karena memang kalau kita beli dibungkus atau makan di tempat ternyata beda ya rasanya. Itu aja itu baru faktor yang sangat dekat gitu ya. Itu dan ternyata lebih enak kalau makan di tempat. Walaupun sekarang dengan sudah ada yang Mas, ada yang minta di frozen. Oh gitu. Ya. Soto frozen ya. Kayak gudeg, iya, kan sudah ada yang kaleng, ada yang di frozen gitu ya. Kalau misalnya besok bisa sampai ke tempat tinggal gitu. Bisa seperti tahan lebih lama gitu ya. Mereka ada pelanggan saya yang mau mempunyai usaha jasa titip. Gitu dan sudah mengusulkan itu. Bagaimana kalau itu? Dia usaha sendiri. Jadi gitu. dia beli di tempat kak saya, terus dia bilang kok ini sering beli untuk apa sih Bu gitu, dibungkus plastik. Saya kan bukan jasa titip gitu. Oh gitu. Di frozen. Gitu ya. Dia jadi es batu. lucu ya. Tapi ternyata juga saya pernah nyoba di rumah ada soto nggak habis, saya masukkan ke freezer. Harinya saya cairkan lagi sama nasi, ternyata tidak berubah karakternya. Gitu ya. Oh gitu. Jadi rasa masih bisa dipertahankan. Masih bisa dipertahankan, ya nggak berubah. Cuma mungkin bergedelnya yang itu yang belum bisa mencari gimana untuk awet. Gitu, Ya. Menarik ya Mbak ya, beberapa pertanyaan sudah mulai masuk ini ternyata, tapi kita istirahat dulu ya. Nanti di sesi kedua kita akan lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini, dan tentu saja masih banyak pertanyaan juga yang ingin saya sampaikan sesuai dengan topik kita, bagaimana ini bisa menghadapi legend menghadapi situasi yang kekinian yang tentu saja sangat beda. Tapi kita tunggu dulu Mbak ya, sampai nanti di sesi kedua. Pendengar, seperti biasa ya, saya masih tetap membuka line WA untuk Anda yang ingin bertanya. Silahkan ya, 0818621013. Dan kita akan lanjutkan dialog kita pada malam hari ini, diskusi kita pada malam hari ini sesudah lagu dan beberapa pesan berikut ini. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga tamu saya Mbak Untari dan juga teman saya, sahabat saya Koh Martin pada acara Fun with Business. Ya, sebelum kita jawab pertanyaan ini yang sudah masuk ya Mbak ya. Tadi ada diskusi kita ya, ketika baru iklan tadi ya, diskusi kita. Salah satu keunikan dari soto Kadipiro ini, Kadipiro baru khususnya yang kalau saya bilang Kadipiro di sini maksudnya Kadipiro baru ya. Ini ternyata supplier atau menggunakan ayamnya ayam kampung, dan ternyata ini motong sendiri ya Mbak ya. Jadi bukan dipotongkan atau beli ayam potong gitu ya. Iya, oke. Tentu saja ini ada alasannya. Ini kenapa kok milih ayam hidup baru dipotong, kan ini perlu proses yang lebih panjang gitu. Ya, terutama alasannya Mas tentang kualitas ya. Kualitas ya. Ketika kita beli ayam potong, kita takutnya ada di antara ayam-ayam itu ada yang ayam tidak sehat diikutkan gitu. Alhamdulillah kami mendapat supplier yang selama ini menjalin kerjasama itu yang amanah ya, dari segi kualitas, kesehatan ayam, dari segi jumlah juga. Iya, oke. Jadi ada jaminan ketika ayam sakit, dia bilang udah nggak usah dipotong, besok saya tukar gitu. Oh gitu ya. Jadi benar-benar yang dipakai ini ayam yang sehat, ayam yang sehat, dipotong sendiri. Jadi benar-benar prosesnya juga terjaga ya. Gitu kan mempengaruhi kaldu Mas kalau ayam tidak sehat itu. Gitu ya. Oke, bagus ya. Jadi ternyata seperti itu alasannya pendengar ya. Jadi tidak hanya sekedar menerima dari supplier ayam yang sudah ayam potong gitu ya, meskipun ayam kampung, tapi proses pemotongannya pun masih dilakukan sendiri ya. Karena itu untuk menjaga kualitas. Bukanya jam berapa, tutup jam berapa itu? Kalau di tempat saya bukanya antara jam 6:30 atau jam 7 udah buka. Oh gitu ya, udah pagi. Oh iya, terus tutupnya jam 9 Mas. Ya, kita 2 shift. Berarti ini belum tutup nih? Belum. Kalau Koh Martin ayo kita mampir kok. Sampai sana udah tutup kok. Jam lagi. Oke ya, kita jawab dulu ya, pertanyaan udah masuk nih Mbak ya. Oke, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi. Ini ada Ibu Purwani yang ada di Bantul. Selamat malam Bu Purwani. Ini pertanyaannya seperti ini. Soto Kadipiro ini ada nggak cabang di luar Jogja? Kemudian ciri khas soto Kadipiro apa ya?
yang karena sudah banyak penjual soto-soto lain? Maksudnya khasnya apa sih dibandingkan dengan soto-soto lain? Yang pertama tadi, ada nggak sih cabang di luar Jogja? Untuk saat ini sementara belum ada, Mas, belum ada Ya. yang di luar Jogja. Ya. Jadi kita Bu Pewarni ya, kita di sini fokusnya adalah ke soto Kadipiro Iya, baru yang iya, ada iya. di Jalan Wates. Jalan Wates. Iya. Dan ini soto Kadipiro baru ini belum buka. Iya, belum buka. Ya belum buka cabang ya. Belum buka Jadi masih cabang. satu gitu. Satu. Ya, terus ciri khasnya apa yang membedakan? Ya tentu saja mestinya Bu Purwani yang lebih tahu dong. Karena dia bisa merasakan sendiri kan. Apa ya? Ciri khasnya enak ya. Ciri khasnya yang pasti kita selalu menggunakan ayam kampung. Ya. Fresh, karena ya. dipotong Fresh, ya. sendiri. Ya betul ya, dan Kadang-kadang sekarang itu pengusaha-pengusaha soto itu untuk mengejar laba yang lebih banyak, dia menggunakan atau dicampuri ya ya, ayam potong. ayam Iya, untuk potong mengejar keuntungan yang atau lebih bahkan besar. juga lebih ekstrimnya lagi mereka pakai penyedap rasa Iya, yang rasa iya, ayam gitu ya. Iya. Kalau di tempat kami insya Allah enggak lah. Oh gitu Kita ya. selalu tetap setia menggunakan kaldu asli dari ayam. Oke, kaldu asli dari Dari ayam ayam kampung, ya. kampung. Perlu digarisbawahi ini ayam Ayam kampung kampung, ya, iya, betul. bukan ayam kampus. Oke, dari Bu Tri Hastuti yang ada di Purworejo. Selamat malam Ibu. Ya. Mana tadi pertanyaannya? Oke. Oh, sehari habis berapa ekor ayamnya gitu? Sehari rata-rata sekitar 30 sampai 40 ya. Kalau kondisi normal, kalau misalnya kayak kemarin lebaran atau liburan gitu bisa sampai 100-an Mas gitu. 100 100 ekor. Ya, 100 ekor. 100 ekor. Luar Soalnya biasa. rata-rata gini, rata-rata tuh orang makan soto kalau di tempat kami tidak polos soto aja gitu ya. Mereka mungkin ditambah dengan potongan mentok atau Ya dendeng betul gitu. ya yang di sini yang disajikan terpisah ya. Iya betul. Bukan melulu soto aja gitu. Ya betul ya, karena biasanya memang itu disajikan terpisah ya, biasanya dibacem ya. Iya, Ya, dibacem. Tapi ya. nggak bacem terlalu manis, Mas. Ya, Tadi betul. bisa merusak rasa. Iya, ya dibacem tidak terlalu manis dan memang disajikan secara terpisah ya. Iya. Ya, karena saya udah pernah mencicipi. Jadinya bisa cerita. Iya. Oke, ya pertanyaan berikutnya. Ya ini dari Tante Rensi di Jalan Kaliurang. Selamat malam Tante Rensi. Malam semuanya, Tante Rensi Jakal kilometer 7. Oke, hadir dan mau tanya kepada Mbak Untari. Mbak, untuk meracik bumbu soto itu orang dalam arti keluarga pemilik soto atau sudah dipercayakan ke karyawan yang mumpuni dalam hal memasak? Itu. Iya. Kita sudah karyawan kita sudah ada yang dipercaya untuk gitu. meracik gitu Ya, dan tidak khawatir bahwa dia akan mencuri rahasia, resep rahasia. Kita punya Mas ya, punya keyakinan ya, Iya, rezeki iya. sudah ada yang ngatur Oke, gitu Iya. ya. Lagian itu kan ilmu ya, Iya, masa ilmu mau dikip sendiri Iya, gitu ya. malah kewalahan sendiri Mas kalau kita harus pergi atau kita sakit gitu. Iya, betul ya. Aduh, tadi kurang apa? Malah repot dewe ya. Iya. Gitu ya. Jadi Oke. kalau memang ada beberapa restoran atau rumah makan yang benar-benar mereka sangat merahasiakan resepnya gitu ya. Ya memang ada sisi positifnya Baiknya. bahwa originalitasnya itu tetap terjaga ketika mungkin karyawan ini membuka atau mantan karyawan membuka bisnis dengan hal yang Resep yang sama, sejenis ya. Tapi kekurangannya itu tadi ya, ketika ada sesuatu yang kita tidak bisa hadir langsung ya di situ. Nah, gimana nanti masuk ya tutup ya gara-gara Iya, kita mungkin betul. pas kemana, pas haji gitu atau pas umroh atau Atau pas pergi, sakit aja. pas sakit aja. Nanti lidahnya udah beda mencicipinya. Adalah percaya sama yang di atas. Iya, oke. Begitu Tante Rensi nggih. Jadi ada karyawan kok yang sudah dipercayakan gitu loh. Jadi tidak khawatir. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Mas Manor yang ada di Jalan Kaliurang. Pertanyaannya, apakah ada ramuan atau bumbu spesial yang membuat beda dengan soto-soto lain? Apakah boleh di-share bumbunya? Siapa tahu kita bisa membuat soto yang punya cita rasa Kadipiro di rumah gitu. Ya, nanti kalau bikin di rumah percuma dong dibukakan.
restorannya gitu ya. Oke, silakan. Kalau resep rahasia sih sebenarnya nggak ada, sama seperti soto pada umumnya. Iya gitu ya. Cuma kata kuncinya ya kita berani pakai kaldu itu Mas, pakai ayam. Jadi kalau mau pakai panci itu ayamnya harus jumlahnya itu gitu. Nah, jumlahnya segitu, jangan dikurangi jumlahnya. Nanti kalau dikurangi udah kaldunya Mending harganya naik perlahan-lahan. Ya, tapi kualitas tetap terjaga. Ya, daripada kualitasnya diturunin, harganya nggak naik. Iya. Ya, itu kuncinya itu Mas. Ya. Oke, jadi ya kalau resepnya ya seperti soto-soto biasa gitu loh. Sebenarnya banyak ya, kita bisa cari di YouTube, di Google. Sama aja. Sama. Cuma mungkin ya itu tadi ya, konsistensi untuk mempertahankan kualitas itu terletak tadi ya, pemakaian bahan-bahan yang memang berkualitas gitu ya. Dengan jumlah jangan dikurangi. Ya, jangan mencurangi takaran yang nanti akan mengubah rasa. Gitu. Ya. Itu kuncinya seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Oh, banyak sekali ini penggemar soto ternyata malam ini. Ini pertanyaan dari Ibu Uswatun yang ada di Imogiri. Oke, Assalamualaikum Bu Untari dan Pak Budi. Soto memang juara. Rencana soto yang mau di frozen sudah dalam proses atau sudah siap diluncurkan? Oh, ini tertarik ternyata. Jangan-jangan bisa jadi reseller nanti. Iya, kalau dari saya sendiri belum. Cuma kemarin tuh itu saya belajar dari langganan saya, kok ini ibu ini selalu beli dalam bentuk dibungkus plastik dalam jumlah banyak. Ketika saya tanya, dia ternyata buka jasa titip. Oh gitu ya. Jadi dia berkreasi sendiri ya untuk membuat itu menjadi bentuk frozen gitu. Iya. Ya. Tapi siapa tahu juga nanti mungkin Bu Uswatun ini tertarik ya untuk melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh teman yang di jasa titip tadi. Ya siapa tahu ya membeli kemudian diproses sendiri sehingga terbentuk dalam bentuk frozen kemudian bisa diperjualbelikan gitu. Oke ya, terima kasih. Ini ada juga Mbak Devi yang ada di Yogyakarta. Soto Kadipiro baru itu tepatnya di mana? Oke, tepatnya di mana? Tepatnya di Jalan Wates, depan pom bensin Kadipiro, Mbak. Iya. Ya, di Jalan Wates depan pom bensin Kadipiro. Jadi perempatan Patang Puluhan, Patang Puluhan. Wiro Brajan ya, SMA 1 itu. Iya. Yang saya garis bawain SMA 1. Alumni ya, Mas. Iya, oke. Kayaknya kita sama. Lupa saya. Roaming. Iya. Jadi perempatan Wiro Brajan ke barat, kira-kira berapa ratus meter ya itu ya? 500 ya. 500 meteran ada pom bensin ya. Iya, depannya. Ini di selatan jalan atau di utara jalan, Mbak? Selatan, Mas. Di selatan jalan. Ya, jadi pom bensinnya ada di utara jalan ya. Oke. Oke. Jadi gitu ya, jangan salah ya. Ini di Soto Kadipiro baru. Iya. Ya, gitu Mbak Devi. Ya. Kemudian juga ini ada dari Mas Gunawan. Bisa nggak kita mencoba untuk menjadi semacam cabang gitu loh, meskipun bukan keluarga? Untuk sementara ini belum, Mas. Oh belum, Mas Gunawan. Untuk sementara ini belum. Ya belum ya, jadi belum terpikirkan untuk membuka cabang di luar keluarga ya, karena ini masih. Mas Gunawan bisa hubungi saya sama Pak Budi nanti dari belakang lah. Gitu. Tapi namanya bukan Kadipiro tetap. Kadipiro Perjuangan. Kadi berapa Pak nanti? Bukan Kadipiro tapi kadi berapa? Kadi kono apa kadi kene ya pokoknya. Kadi itu bahasa Indonesia ini apa ya? Kira-kira ya? Ya seko. Ya, kadi kono apa kadi kene. Berarti dari berapa? Soto dari berapa? Malah angel banget. Iya, oke. Itu pertanyaan yang sudah kita jawab. Nanti kalau misalnya ada yang masuk kita jawab lagi. Ya. Kembali ke laptop ya tadi. Ini adalah zaman yang sangat berbeda dengan ketika lidah-lidah seperti lidah saya dan juga lidah teman-teman saya. Ini memang sudah istilahnya sudah begitu fanatiknya terhadap soto. Ini zamannya zaman milenial, bahkan sesudah milenial itu namanya apa kok? Zaman Gen Z ya. Ya, ini udah apalagi Gen Z ini. Nah, bagaimana Soto Kadipiro ini bisa menyesuaikan diri dengan mereka yang ya tentu saja kehidupannya sudah sangat kekinian ya, beda jauh dengan saya yang kaum kolonial ini. Kalau saya amati di tempat saya itu konsumennya
konsumen keluarga Mas. Jadi mungkin gen-gen milenial, Gen Iya. Z itu mengenal soto kami Iya. karena ikut keluarga makan di tempat kami, Iya, kemudian iya. rasanya cocok, Iya, iya, kemudian lain waktu mereka datang sendiri gitu. Mhm. Kan mereka juga tidak setiap hari selalu makannya burger, spaghetti, pizza, mungkin ya pengen yang tradisional gitu. Iya, iya. Ya. Heeh. Gitu. Oke. Anu Pak Budi, Iya. kalau lagi meriang-meriang sidik Ah. itu boleh tetap soto Pak. Iya, anget-anget ya Mas ya. Anget-anget dan pedes gitu ya. Iya, Oh, iya. Seger. Seger. Itu apalagi kalau kadipiro berarti bahannya fresh gitu, Iya. bukan frozenan. Iya, gitu ya. Oke. Nah itu alasan kenapa nggak bisa langsung jual frozen, soalnya itu menjaga nama sudah Pak Budi. Iya, Jadi betul. frozen nggak, tapi kalau just tip itu kan urusan dia Iya, gitu. betul, betul ya. Gitu ya. Kemudian di tempat kami itu Mas, bener ada langganan yang cerita. Saya itu kalau sakit toh Mbak, kalau dulu waktu kecil saya sakit, kalau mesti diajak, wes kan kayak mari, nanti diajak ke soto. kayak gue tombo gitu loh. Iya, iya. Betul memang karena ya kita tidak terlalu terbiasa dengan nanti kita makan sup ayam gitu ya. Jadi Kan pasti ada serai nih Pak. Iya. Tetap padahal serai Iya. itu kan masuk wedangan yang Iya. bisa membuat kita jadi Iya. lebih segar Iya, dan betul. sehat. Ya, kemudian ada daun jeruknya juga. Iya. yang Rempah-rempahnya kalau soto itu lebih lengkap daripada sop ya. Iya. Kalau soto Ah. cuma bawang gepuk, Iya. merica. Iya ya, tapi bagaimana juga ini tetap ya yang ternyata masih dicari ya, meskipun ya generasi milenial Gen Z yang sudah Doyan Pak, ya, kata masih kuncinya doyan, ya. ya gitu. Walaupun harus diperkenalkan dulu sama orang tuanya. Iya. Gitu. Cuman karena itu tadi komposisi rasanya istiqomah, rasa istiqomah. Iya. Nah, kalau pengen tahu rasa istiqomah gimana mampir. Iya, betul. Ya, oke. Ya, seperti kalau kita makan nasi goreng misalnya gitu ya. Di segala zaman kayaknya nasi goreng ada ya, dan bahkan sampai zaman sekarang ya mungkin ada sedikit modifikasi gitu ya. Sekarang udah ada nasi goreng apa namanya? Nasi goreng pakai keju misalnya seperti itu. Juga bakso misalnya ya. Bakso kan zaman saya kecil baksonya mungkin udah beda, sekarang udah ada macam-macam lucu-lucuan kan gitu ya. Nah, ini kira-kira kalau soto ada bisa dimodifikasi gitu nggak kok? Bukan koki ya. Gimana Mbak? Atau tetap justru malah kami memang mempertahankan originalitasnya gitu loh, Betul, jangan Mas. sampai berubah gitu. Betul seperti itu Mas. Kita nggak apa sih soto yang bisa dirubah dari soto ya? Ya. Kalau bakso kan mungkin bisa ya. Ya. Isinya ditambah Ya, keju, iya betul. lombok gitu Ya, kemudian ada apa telur puyuh gitu ya. Terus bentuknya juga dibikin macam-macam kan gitu. Ada yang bentuk love, ada yang bentuk apa gitu. Ya mungkin kalau di tempat kami ada tambahan penyajiannya aja, misalnya di sekitar soto itu kita, kalau dulu mungkin di tempat Simbah saya nggak ada ya, misalnya sate puyuh, tapi di tempat kami untuk menarik anak-anak gitu dikasih tambah sate puyuh, kayak gitu-gitu ya Mas. Ya, tapi tetap bahwa soto adalah soto ya. Dan ini soto Kadipiro ya, jadi bukan soto Makassar, bukan soto Purwokerto, ini bukan soto Betawi ya. Jadi ini benar-benar soto Kadipiro dengan ciri khasnya sendiri. Justru malah yang menjadi daya daya jualnya itu originalitasnya itu ya, Betul, mempertahankan itu ya. Sementara kalau mungkin produk-produk yang lain oke lah silahkan mereka memodifikasi sedemikian rupa sehingga mereka bisa diterima di kalangan berikutnya, generasi berikutnya. Tapi justru soto Kadipiro ini kekuatannya adalah bagaimana originalitas ini tetap dipertahankan gitu ya Mbak ya. Betul, ya. Nah ternyata ini salah satu yang menjadi kekuatan sampai bisa bertahan sampai sudah generasi kalau Kadipiro secara umum sudah generasi keempat ya, tapi Kadipiro baru masih generasi ketiga gitu. Ini kan pertanyaan untuk membuka cabang banyak ya. Mosok sih belum terpikirkan Mbak untuk buka kemana gitu. Tadi udah bilang mau ke Gito Gati oke. Saya dan Ko Martin siap. Siap jadi ini, apa? Mas ini aku kepikiran nih, anak saya udah besar-besar ini yang satu. Yang itu kan ada Pak Budi yang di dekat RSA ke utara terus belok kiri kan ada Kadipiro nih, nggak tahu yang mana nih. Keronggaan ya. Iya Keronggaan ya, memang ada ya. Itu sepupu atau? Putranya Bude itu. Oh putranya Budi. Sepupu berarti ya. Putranya Bude saya. Oh gitu.
Ya oke, siapa takut ya kok ya kita bisa membuka. Iya, boleh kapan-kapan. Ngomong-ngomong sana pakai kacang mbah nggak Mbak di situ sotonya? Ada toh? Ada, ada Pak Budi. Nggak suka ya? Bukan, off air aja. Wah, aku tahu itu. Aku tahu. Ya oke ya, dan menarik sekali ini diskusi pada malam hari ini pendengar ya, dan tentu saja ini menjadi semacam inspirasi ya. Satu lagi Pak Ya, Budi, iya, nah, yang Pak mungkin agak kekinian. Kasirnya sudah pakai POS yang pakai Android gitu atau masih kasir lama atau kasirnya nggak ada tetap laci gitu pakai kalkulator? Laci pakai kalkulator. Lengkap Soalnya, legendnya. Kenapa? Kok dirasakan malah suwe Mas pakai Android itu. Nanti mungkin kalau tiba ke anaknya akan milih yang itu. Yang mana? Yang Android. Iya pasti. Iya, saya itu pernah mengusulkan seperti itu, tapi orang tua masa, aku saya jogor lebih gitu. Di cabang anaknya nanti. Ya memang itu teknologi yang untuk golongan-golongan terdahulu ya agak susah ya mengaksesnya. Tapi kan untuk yang generasi berikutnya ya itu menjadi kebutuhan gitu ya, dan memang harus update. Jadi update-nya lebih ke situ ya kok ya, tentang modernisasi hal-hal yang di luar tadi ya, di luar rasa. Ini. Kita udah update belum Mas ke Soto Kadipiro baru, kita juga sudah ada di online GoFood ya. GoFood, Shopee Food, GrabFood, iya sudah ada. Okay. Yang lainnya belum pada ambil, kami sudah yang pertama. Okay. Jadi alhamdulillah peringkatnya sudah yang paling tinggi. Gitu ya. Iya, Oke. Ini kita mau tutup, tapi ternyata ada satu lagi pertanyaan yang masuk ya. Belum Pak Budi, tutupnya jam 9. Belum, masih buka ini. Cuma kalau kita kesana sampai sana udah tutup bener. Ya oke. Satu pertanyaan yang bisa dijawab ya. Bedanya soto Kadipiro dengan soto tit yang ada di Gampeng apa ya? Apa masih ada hubungan saudara? Saya maaf nggak bisa menyebutkan soto yang satu itu ya, gitu. Nggak etis, nggak etis ya. Jadi saya bilang soto tit, nggak disensor ini tadi. Oke. Di Gampeng. Ya. Konco dolan mungkin Mbak, harus Simbah. Dekat rel ya? Nah ini nggak tahu ini, nampaknya ada di Gampeng. Inisial. Aduh, nanti gampang dong, soto S. Oke, itu adiknya Simbah saya. Oh, dengan nama yang beda. Aku tahu itu. Oh, ya S gitu. ya, depannya S Iya, ya. iya. Oh, itu gitu. adiknya Simbah saya. Oh, Oke, gitu. Simbah. Oh, jadi malah justru nggak pakai nama apa? Tapi anunya sama persis ya. Bumbunya sama ya, kira-kira. Berarti orang itu rasa. lidahnya titis gitu. Oke. Iya. Pak Priyanto ya di Tamsis ini. Iya. Oh, ternyata Mungkin Pak pelanggannya sana kali ya. Oh iya. Kok oke. mirip-mirip gitu loh menurut dia. Iya. Lidahnya Itu titis. dia bisa masak seperti itu karena Iya. pernah ikut di yang utara jalan. Oh gitu. Iya. Oke. Itu adiknya Simbah saya itu. Oke, jadi ternyata Pak Priyanto cukup Saudara, jeli. Oke ya. Ya, rasanya masih banyak yang kita ingin diskusikan ya, tapi ternyata waktu sudah jam 9 nih ya gitu. Last order ya mungkin ya. Ini udah Iya, last order. ya. Atau jangan-jangan udah tutup ini kau udah cuci piring, cuci mangkok gitu. Wangi-wangi Pak Budi. Wani piro? Oke ya, benar kan nggak terasa ya, ini udah waktunya kita harus berpisah ya, dan ini ternyata ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, tapi nanti kita akan coba hubungi satu persatu siapa yang beruntung pada malam hari ini ya, karena ini banyak sekali, nanti kita akan tentukan, dan jangan khawatir, saya akan menghubungi siapa di antara Anda yang berhak gitu ya. Ini ada sebentar. 1 2 3 4 5 6 7 8 penanya Mbak Untari. Oke. 8. 8 penanya ini mau diundi atau 8-8-nya dapat semua? Kita 5 ya Mas ya. Oke, 5 ya, ada 5. Oke, nanti kita akan hubungi satu persatu Oke, ya, karena ini waktunya mepet sekali. Jadi ya pendengar, demikian tadi perbincangan kami tentang soto Kadipiro yang sangat legend ya, dan ternyata salah satu kekuatan dari soto Kadipiro ini justru mempertahankan originalitasnya, sehingga ini akan terkenang sepanjang masa dari generasi ke generasi, dan ternyata tidak goyah diterpa oleh banjirnya kuliner-kuliner yang lain yang tentu saja bersifat kekinian ya.
Demikian tadi, dan terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi dan juga untuk Anda di rumah yang mungkin sudah mendengarkan atau mengikuti acara kami, dan insya Allah seperti biasa saya akan hadir kembali pada Selasa depan dan kami insya Allah akan juga menghadirkan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Saya Budi Utomo, Mbak Untari dan juga Koh Martin pamit mundur. Terima kasih. Assalamualaikum.